Hai kawan, jumpa lagi nih di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas soal sebuah buku yang akan bercerita atau ya menjelaskan tentang emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Nah, buat teman-teman semua, hari ini kita mau dengerin sesuatu yang terdengar modern gitu. Tapi sebenarnya ini sangat manusiawi dan sudah lama kita alami, yaitu tadi namanya kecerdasan emosional. Bukan cuma tentang jadi orang baik atau enggak orang sabar nih, tapi tentang gimana kita mengenal, memahami, dan mengelola yang namanya emosi kita, supaya nih hidup gak cuma sibuk tapi juga bermakna. Nah, buku yang akan kita bahas ini judulnya Emotional Intelligence 2.0 karya Travis Bradberry dan Jean Greaves. Jadi yuk kita simak. Sebelum kita simak jangan lupa untuk subscribe ya kawan-kawanku, agar kita semangat terus bikin video kulik barengnya. Oke. Jadi kawanku, kita mulai dengan pertanyaan, apa itu kecerdasan emosional atau emotional intelligence? Kadang kita suka ngerasa pinter ya kan, kita punya logika yang jalan gitu, tapi kok kita tetap aja salah paham. Terus kita suka mengalami konflik atau bahkan kita merasa kosong di dalam diri kita. Nah, menurut Bradberry dan Greaves nih, ada satu jenis kecerdasan yang sering kita abaikan, yaitu namanya emotional intelligence atau disingkat itu jadi EQ. Ini tuh bukan soal seberapa cepat kita berhitung, ya kan, seberapa jago kita matematikanya, seberapa jago kita kimianya. Kagak begitu, tapi seberapa dalam kita bisa mengenal emosi diri sendiri, terus mengelola emosi itu dengan sehat, membaca emosi orang lain, dan menjalin hubungan yang otentik dan efektif, ya kan. Nah, kabar baiknya nih, EQ itu ternyata bisa dilatih loh. Berbeda dengan IQ atau intelligence quotient, ini biasanya yang dipakai untuk mengukur tadi ya kemampuan logika, matematika dan lain-lain gitu. Nah, beda dengan IQ nih. Jadi IQ itu katanya cenderung stabil. Jadi kalau orang IQ-nya tinggi, ya udah tinggi aja. Kalau menengah ya menengah, kalau rendah rendah aja gitu. Sedangkan yang namanya EQ atau emotional intelligence itu bisa terus berkembang seumur hidup kita. Di buku ini, jadi si EQ atau AQ atau Emotional Intelligence ini dibagi jadi 4 domain utama. Yang pertama, self-awareness atau kesadaran diri. Jadi ini adalah domain di mana kita nyadarin emosi kita. Kita mengenali pola, tahu kapan kita mulai senang, mulai sedih, atau mulai gelisah gitu. Misalnya ya, kita sadar nih kalau kita mulai defensif saat dikritik gitu misalnya. Nah, yang kedua ada yang namanya self-management atau manajemen diri. Jadi ini bukan cuma menekan emosi, tapi bagaimana kita mengarahkan emosi tersebut. Kayak misalnya kita lagi marah, tapi kita tetap memilih kata-kata yang tepat. Bukan memendam, tapi menyampaikan dengan sadar. Nah, yang ketiga ada yang namanya social awareness atau kesadaran sosial. Jadi kita bisa membaca suasana ruangan, mengungkap bahasa tubuh, dan memahami perasaan orang tanpa mereka harus berkata-kata. Nah, yang keempat ada yang namanya relationship management atau manajemen relasi. Ini bukan soal jadi people pleaser, tapi tahu cara membangun koneksi, menyelesaikan konflik-konflik kehidupan yang suka terjadi dalam hubungan gitu ya kan, memotivasi dan juga menjaga kepercayaan. Nah, mungkin kita dulu sering mikir gitu kan, kalau EQ atau EQ atau emotional intelligence ini cuma soal jadi sabar aja gitu. Tapi ternyata maknanya ini lebih luas dan lebih jujur daripada itu. Pernah sewaktu-waktu pasti kita ngerasa down banget,
Lalu misalnya ada orang yang bilang, ah kamu cuma lagi capek, udah tidur aja, ya kan? Pada saat itu kita biasanya jadi marah tuh, tapi belakangan kita sadar kita sendiri belum tahu emosi apa yang kita rasain. Apakah itu capek, kesepian, minder, marah. Nah, mungkin ya nulis jurnal, mencatat perasaan kita, atau belajar bernafas pelan-pelan sebelum bereaksi itu bisa jadi solusi kita untuk mengendalikan perasaan yang negatif tadi gitu ya kan, perasaan down atau marah gitu. Dan yang paling penting kita juga harus belajar nih kalau kita kagak harus ngejelasin semua emosi kita ke orang lain supaya emosi itu bisa tervalidasi. Yang penting kita tahu dan kita mengakui emosi itu. Nah, jadi emotional intelligence ini lebih ke perjalanan ke dalam gitu. Bukan untuk jadi perfect atau sempurna, tapi untuk jadi lebih sadar. Di dunia zaman sekarang nih yang kita diajarinnya multitasking, mesti apa-apa itu cepet ya kan, respons juga apa-apa instan. Kita tuh jarang gitu diajarin tentang diam sejenak sebelum menjawab, ya kan? Tentang mendengarkan dulu tanpa buru-buru menyela, ya gak sih? Bayangin nih kalau di tempat kerja atau misalnya sama pasangan kita gitu ya, atau bahkan sosial media deh. Nah, bayangin kalau tempat-tempat itu tadi diwarnai oleh emotional intelligence, akan jauh lebih banyak pemahaman dan lebih sedikit dramanya. Jadi, buku ini tuh nyaranin kita untuk bisa tes EQ, emotional intelligence, dan latihan harian nih untuk bisa improving our emotional intelligence tentunya, ya kan? Tapi ini sebenarnya bukan soal nilai sih, misalnya berapa tinggi nilai EQ dan bla 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 gitu ya kan. Tapi ini lebih kemauan kita untuk terus mengasah. Oke deh, jadi begitu dulu pembahasan soal buku Emotional Intelligence 2.0 ini. Dan teman-teman kita harus memahami nih kalau kecerdasan emosional tuh bukan cuma untuk orang yang ya quote unquote sensitif gitu ya kan. Tapi ia adalah kemampuan untuk bertahan hidup di dunia yang bising. Kadang cara paling berani tuh untuk hadir adalah dengan jujur terhadap diri sendiri. Nah, jadi kalau kalian merasa video ini berguna, bantu ya di-share ke teman-temannya dan kawan-kawan yang lain. Terus juga jangan lupa subscribe, comment, like, dan terus support channel ini agar kita bisa terus semangat bikin video setiap minggunya. Oke deh, terakhir jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye-bye!